Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM ya, dalam video tutorial program Kusta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengisi register monitoring atau laporan bulanan atau laporan triwulan Kusta. Ya teman-teman, kita lihat dari kiri sampai ke kanan. Jadi pastikan semuanya terisi dengan baik dan benar dan lengkap ya. Yang pertama kabupaten kota udah jelas, puskesmas mana Anda sudah jelas. Nah ini nomor 1. Kolom yang nomor 1 ini adalah nomor urut, silakan 1, 2, 3 terus dan seterusnya ya. Tanggal registrasi di sini bisa diisi tanggal pasien itu terdaftar. Nah, tanggal ini seringkali bisa sama juga dengan tanggal awal dia minum obat di sini tanggal berapa. Misalkan 2 Februari misalkan ya, di sini berarti sama 2 Februari. Tapi memang nggak harus sama ya. Misalkan bisa jadi tanggal registrasi sebagai pasien kusta beda dengan tanggal pemberian obat pertama kali. Oke. Misalkan ya pada kondisi obatnya lagi nggak ada dan sebagainya, tetapi dia sudah terdiagnosa kusta, itu kan bisa jadi terjadi di sini beda ya. Yang berikutnya nomor registrasi. Nah ini puskesmas, PKM ini puskesmas. Ini puskesmasmu tuh kode berapa? Nah kalau di Kabupaten Tegal kami memang biasa mengurutkan puskesmas dari Pantura, dari ujung utara ke ujung selatan. Ini nomor atau numbering yang sudah lama berlaku sebelum saya masuk ke Dinkes juga ya. Nomor 1 Puskesmas Keramat, nomor 2 Bangun Galih, nomor 3 Surodadi, nomor 4 Jati Bogor, nomor 5 Purworejo, nomor 6 Adiwarna, nomor 7 Pagianten, nomor 8 Tuguturi, nomor 9 Kupu, nomor 10 Talang, nomor 11 Kaladawa, nomor 12 Tarup, nomor 13 Lawi, nomor 14 Puskesmas Tukuwaru, nomor 15 Lebak Siu, nomor 16 Kambangan, nomor 17 Pangkah, nomor 18 Penusupan, nomor 19 Kedung Banteng, nomor 20 Jatinegara, nomor 21 Balapulang, nomor 22 Kalibakung, nomor 23 Margasari, nomor 24 Sambi, nomor 25 Kepager Barang, nomor 26 Bumi Jawa, nomor 27 Bojong, nomor 28 Danasari, dan nomor 29 Puskesmas Kesamiran. Silakan di sini puskesmas Anda kodenya berapa. Next berikutnya adalah kode desa. Kode desa ini sesuai numbering yang ada pada teman-teman puskesmas. Biasa mereka mengurutkan kode-kode desa itu berapa kodenya, silahkan. Nah, terus nomor registrasi pasien adalah nomor urut pasien pada tahun itu dia ditemukan urutan keberapa. Misalkan nih, ini pasien MB, si A sebagai pasien yang pertama di sini 1. Terus setelah itu nemu pasien PB. PB kan berarti di lembar sini ya. Nah, si B di sini berarti si B ini jadi pasien nomor 2. Lalu nemu pasien si C, MB lagi. Maka lanjut di sini jadi 3 gitu ya. Jadi nomor urut penemuan pasien tersebut dalam tahun itu, tidak peduli dia tipe MB apa PB, berarti itu satu nomor pengurutan ini. Next berikutnya adalah kolom nama pasien dan ibu kandung. Di sini nama lengkap ya guys. Terus dikasih nama ibu kandung. Nah, tolong di sini tertib karena ini urusannya kalau misalkan jangka panjang Anda mau menelusur ke pasien tersebut lagi, biar nyari alamatnya tidak sulit, jadi pakai nama lengkap dan juga ibu kandung. Ini untuk mempermudah penemuan pasien tersebut. Misalkan kita butuh follow up beberapa tahun kemudian. Misalkan kayak pemeriksaan kontak erat atau penelusuran kita mau melakukan riset-riset dan sebagainya ya. Yang berikutnya kolom umur laki-laki perempuan. Nah, kalau dia seorang laki-laki berarti kasih nomor umurnya di sini, misalkan 15 atau 20 dan sebagainya ya. Jadi di sini bukan dicontreng tetapi dikasih angka. Jadi di sini tulisannya angka. Kalau laki-laki berarti ngisi angkanya di sini. Kalau perempuan misalkan umur 30 ya berarti ngisinya di sini. Nah, next berikutnya adalah alamat. Alamat tentunya di sini adalah alamat lengkap. Minimal adalah desa, RT, RW gitu. Next berikutnya jenis pasien. Jenis pasien kan ada 2, ada pasien baru dan pasien lama. Untuk pasien baru nanti di sini dilingkari guys. S itu sukarela, K itu kontak, A itu aktif, AS itu anak sekolah. Ini adalah menggambarkan bagaimana proses kita menemukan pasien tersebut. Apakah kita yang aktif ke dia, apakah dia yang jalan ke kita. Jadi bukan masalah umur ya guys. S ini sukarela berarti artinya pasien tersebut jalan ke kita atau pasien tersebut dirujuk oleh dokter yang lain, tenaga kesehatan yang lain untuk ke puskesmas. Itu namanya sukarela. Berarti pasiennya dengan sukarela datang sendiri ke puskesmas. K itu kontak, yaitu saat kita melakukan pemeriksaan kontak, misalkan kita kunjungan ke rumahnya untuk melakukan pemeriksaan kontak erat lama atau pemeriksaan kontak erat pasien baru, lalu kita menemukan tambahan pasien, maka dia disebut penemuan kontak. Aktif adalah saat kita melakukan pemeriksaan aktif ke lapangan, misalkan kita RVS atau ICF, Rapid Village Survey atau Intensive Case Finding. Ini yang dilingkari di sebelah sini. AS adalah anak sekolah, bukan berarti dia umur anak sekolah lalu kita lingkari di sini. Ingat, ini bukan menggambarkan umur, tetapi adalah kegiatannya.
Kalau misalkan kita mengadakan pemeriksaan anak sekolah, ya kita melakukan penjaringan kusta di sekolah mana, di SD mana, di SMP mana, terus kita nemu pasien, maka dia termasuk penemuan dari anak sekolah ini, pemeriksaan anak sekolah. Untuk pasien lama ada R, MK, G, dan P. R itu relapse, MK itu masuk kembali, G itu ganti tipe, P itu pindah. Perbedaan antara relapse dan masuk kembali adalah kalau relapse adalah pasien yang sudah RFT, terus dia ternyata bercaknya masih aktif. Artinya masih aktif berarti dia masih aktif menularkan atau masih bercaknya bertambah jumlahnya atau bertambah luasnya. Itu disebut relapse. Kalau masuk kembali adalah dia dulu itu default atau DO atau drop out atau putus obat, tapi ternyata bercaknya masih aktif sehingga dia diobati lagi. Nah, itu perbedaannya ya guys. G itu ganti tipe, misalkan pasien tersebut masuk ke sini karena ganti tipe. Misalkan dulu dideteksi sebagai PB, tetapi setelah itu bercaknya baru nampak keseluruhan, ternyata bercaknya banyak lebih dari 5 sehingga dia masuk kembali ke sini, masuk menjadi pasien lama, tipenya tipe ganti tipe. Tadinya PP menjadi MP. P itu pindah, misalkan dia berobat awalnya di puskesmas mana, luar wilayah puskesmas, terus dia masuk ke wilayah puskesmas kita, maka di sini P dilingkari. Gitu ya guys. Terus kolom awal pengobatan, tingkat cacat itu diukur di awal pengobatan dan saat RFT 2 kali ya guys. Ini tolong diisi. Di sini sudah pernah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Ini tingkat cacat dan skor. Berarti tingkat cacat itu adalah angka tertinggi, nilai cacatnya berapa. Kalau skor berarti jumlah secara keseluruhan, nilai tingkat cacatnya berapa, nilai cacatnya berapa, jumlahnya berapa. Jadi berapa. Kalau dulu itu di buku penderita yang lama itu kan pakainya satu kolom, berapa per berapa, pembilang penyebut gitu ya. Oke. Nah di sini diisi tanggal berapa dia ngambil blister. Misalkan tanggal 3 Maret. Nah, terus next berikutnya misalkan tanggal 1 April. Nah, kalau misalkan dalam 1 bulan dia mengambil 2 kali, bagaimana cara ngisinya? Ini misalkan bulan April dia ngambil 2 blister karena mau diminum untuk bulan April dan bulan Mei. Karena bulan Mei misalkan dia pergi keluar kota, maka bisa kita tulis seperti ini guys, tanggal 1. Nah terus di bulan Mei nya berarti tanggal 1 bulan 4 kayak gini. Jadi obat yang diminum bulan Mei diambil pada saat tanggal 1 bulan April kayak gitu. Jadi per ini bisa menggambarkan di sini bulannya. Kalau misalkan 1 bulan ngambil 2 blister di tanggal awal dan akhir, itu gimana cara nulisnya? Pakainya koma. Nih misalkan nih tanggal 1 Juni dia ngambil, terus koma, kan 1 blister itu untuk 28 hari. Lah tanggal 29 nya dia ngambil lagi, terus berikutnya tanggal 27. Bisa pakainya koma ya guys. Itu perbedaan antara garis miring dan koma. Kalau ini berarti artinya bulan Juni dia tanggal 1 ngambil 1 blister untuk diminum bulan Juni. Lah akhir Juni tanggal 29-an ini dia ngambil obat lagi untuk diminum di tanggal 29 dan seterusnya sampai dengan awal-awal bulan Juli. Nah, terus 27 Juli kan sudah habis kan? Nah, dia ambil lagi. Jadi kayak gitu ya guys. Jadi bisa jadi 1 bulan itu ngambil 2 blister kayak gini. Nah, terus masih dalam kolom ini ada sesuatu yang penting lagi nih guys. Kalau misalkan dia reaksi, maka dilingkari tanggal reaksinya saat kita menemukan pada bulannya, sorry ya. Ini misalkan dalam 1 tahun dia terjadi reaksi di sini nih. Kita menemukan pada bulan Juli dia terjadi reaksi, maka dilingkari tanggal ini. Bukan berarti tanggal 27 itu timbul reaksinya ya, bisa jadi enggak. Ini kan artinya gini, asumsinya adalah kita memeriksa pasien saat dia datang ke puskesmas terus untuk ngambil obat yaitu tanggal 27. Tapi tanggal 27 itu kita mendeteksi bahwa dia sedang terjadi reaksi gitu kan, maka dilingkari. Tapi bisa jadi kita mendeteksi reaksinya bukan pas tanggal 27, bukan pas lagi jadwal dia ngambil obat dan pemeriksaan saraf, fungsi saraf atau POD rutin. Bisa jadi dia misalkan tanggal 15-nya dia datang karena ada keluhan reaksi. Pokoknya dilingkari pada bulan di mana dia terjadi reaksi. Nah, lingkaran seperti ini artinya reaksi berat yang membutuhkan prednison. Dalam 1 tahun ini hanya boleh dilingkari 1 kali. Ya, jadi nggak boleh nanti dilingkari, nanti di sini dilingkari lagi dan sebagainya. 1 tahun ini dia hanya boleh dilingkari 1 kali. Misalkan di sini terjadi reaksi lagi, ya nanti boleh di sini dilingkari lagi. Ini untuk reaksi berat. Nah, kalau misalkan reaksi tipe 2 berat berulang, bukan lingkaran tetapi segitiga guys. Jadi gini, dikasih segitiga kayak gini. Nah, reaksi tipe 2
berat berulang gitu. Nah, terus misalkan suatu saat dia di sini berhenti berobat, lalu dia mau, maksudnya berobat di kita karena dia mau pindah keluar kota, domisili tetap di sana, berarti kan pindah. Ini di sini kasih P, pindah. Kalau meninggal dikasih M. Kalau ternyata ganti tipe, ya udah kasih G gitu. Kalau selesai pengobatan, misalkan sudah 12 blister, maka kolom yang ke-13-nya atau kolom 1 bulan setelah itu dikasih arsir begini. Ini artinya RFT atau pagar ginilah boleh. Itu tandanya RFT ya guys. Terus apa lagi nih di sini? Jangan lupa ya, jadi kasih tanda-tanda seperti ini sangat bermakna untuk pencatatan, untuk juga untuk ini SIKK-nya, untuk sistem pencatatan ini di software Excel-nya. Oke. Next, berikutnya ada kolom tingkat cacat saat RFT. Jadi ini untuk membandingkan. Dulu waktu awal ditemukan tingkat cacatnya berapa, akhirnya berapa. Nah, ini seringkali teman-teman tidak mengisi ini, padahal ini sangat bermakna ya. Nah, di sini juga diisi sama persis cara ngisinya. Jadi kita kan mengevaluasi nih tingkat cacatnya apakah berkurang, apakah stagnan, apakah bertambah. Ini di sini sama, ini pembilang penyebut. Ini adalah tingkat cacat paling tinggi nilainya, ini adalah jumlah keseluruhan nilai tingkat cacatnya. Keterangan di sini bisa diisi apapun lah, terserah kebutuhan teman-teman. Tapi kebanyakan teman-teman di sini bisa ngisi tanggal RFT, misalkan RFT-nya tanggal berapa. Ya. Nah, jika pasien tersebut default itu berarti DO atau drop out ya, maka ditulis dengan def. Ngisinya begini nih guys. Ini misalkan nih ya, pasien tersebut kan ngambil obat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus, oke, contoh lain deh. Tanggal 3, tanggal 2, tanggal 28. Lalu dia putus obat nih. Ini pasien MB. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kali kosong. Maka yang ketujuh di sini kita vonis sebagai default. Gitu ya guys, untuk pasien MB. Kalau pasien PB 3 kali kosong, 1, 2, 3, yang keempat langsung default kayak gitu. 6 kali atau 3 kalinya ini sebenarnya kan kumulatif juga. Kalau misalkan selang-seling juga sama nih. Misalkan pasien tersebut ngambil terus enggak, ngambil enggak. Terus misalkan enggak ngambil, tanggal 28 ngambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gini. Ini sudah 6 kali kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini divonis default. Ini untuk pasien yang MB. Kalau PB sama seperti ini cuma 3 kali. Beberapa tips yang lain yang penting adalah menulis ini ya jelas, harus hurufnya jelas, hurufnya kapital, bisa jelas terbaca, tulisannya jangan kecil-kecil, lembut-lembut ya guys. Lalu kalau misalkan laporannya melalui foto, maka Anda harus, nah yang jelas yang pertama nih, kapasitas atau pengaturan kamera ini juga gambarnya yang paling berkualitas, yang kapasitasnya paling besar, sehingga saat dikirim apalagi terkompres di WA itu kan bisa jadi kecil, bisa jadi bureng, nanti orang di nakesnya nggak bisa baca. Yang berikutnya pencahayaan saat memfoto itu cukup. Yang berikutnya mendingan fotonya modenya landscape seperti ini, bukan potret seperti ini ya. Kalau potret seperti ini tapi untuk dapat gambar yang lebar akhirnya Anda harus mundur seperti ini. Nah, kan jauh. Kalau kejauhan kan akhirnya jadi burang juga. Jadi mendingan landscape seperti ini. Nah, posisinya sekian dan berarti tegak lurus dengan kertasnya. Kadang teman-teman tuh ngambil foto kayak gini. Terlalu jauh terus nggak tegak lurus. Akhirnya kan saya susah membaca tulisan-tulisan di sini. Jadi tegak lurus seperti ini ya, guys. Nah, pas kayak gini. Oke. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.